tonton, yang Anda dengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penonton RRI Net. Senang sekali kami hadir lagi menyapa Anda lewat program Pro Aspirasi. Semoga kami jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun juga. Dan melalui program ini, Pro Aspirasi, edisi hari ini, kita akan berbincang-bincang terkait dengan masalah politik, yaitu dengan tema milenial di dalam pusaran politik. Nah, untuk memperbincangkan hal tersebut, saat ini di studio RRI Net telah hadir seorang politisi muda, yaitu Helmi Rashid. Iya, saya sapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi, Bung Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi, Bung Ferry. Kabar baik. Alhamdulillah. Baik. Bung Helmi ini merupakan salah satu politisi muda di Gorontalo yang tahun ini juga akan mengikuti kontestasi pemilu 2024 ya. Nah, kita tahu bersama bahwa memang pada pemilu 2024 ini jumlah suara untuk kaum milenial itu sangat besar. Tetapi apakah kaum milenial juga akan memilih para caleg-caleg dari kaum milenial? Itu masih merupakan tanda tanya, dan akan kita perbincangkan dengan orang yang memang benar-benar berkecimpung di dalam dunia politik tersebut. Iya, Bung Helmi, ini kan kalau kita melihat bahwa memang potensi untuk pemilih milenial itu sangat besar pada pemilu 2024. Nah, apakah ini merupakan peluang juga bagi orang-orang politisi-politisi muda seperti Anda, Bung Helmi? Ya, untuk peluang sendiri, saya rasa kalau bagi orang yang ikut untuk terjun langsung ke politik, apalagi kita anak-anak milenial begini, yang jelas kita memiliki optimisme tersendiri. Apakah optimisme itu bergantung pada pemilih milenial atau pemilih pemula yang dipresentasikan oleh KPU sekitar 60% itu? Tentu tidak. Artinya kita memiliki variabel tersendiri untuk mendorong kita supaya kita, bagaimana cara kita untuk memenangkan di Pileg 2024. Artinya memang untuk kaum milenial tersendiri, pemilih pemula, kita memang memiliki target itu, tapi untuk mengoptimalkan bahwa mereka harus memilih orang-orang muda itu belum tentu. Sebab orang-orang tua itu masih mengontrol anak-anaknya, misalnya di TPS, pilih si ini, pilih si ini. Artinya untuk suara pemilih milenial ini, saya rasa ya mungkin di 30% itu kita untuk mencapai itu sangat sulit. Iya, jadi meskipun suara milenial ini cukup besar, tetapi itu masih dikontrol, katakanlah masih bukan berdasarkan pilihan mereka sendiri, Bung Helmi ya? Ya, karena rata-rata pemilih pemula itu semuanya itu bukan berdasarkan atas kesukaan mereka, tapi itu atas dasar perintah orang tuanya atau orang-orang terdekatnya. Nah, sehingganya kalau misalnya kalau kita melihat ini pemilih pemula, ini baru nanti 2024 baru memilih. Dengan harapan kita, dengan bujuk rayunya kita supaya mereka memilih kita, oke. Secara sadar mereka iya. Tapi di saat hari H itu pasti akan berubah. Karena tekanan dari orang tua, intervensi dari orang tua pun ikut bermain. Meskipun dalam TPS itu tidak ada yang tahu kalau si A memilih siapa. Tetapi memang sangat berpengaruh tekanan orang tua kepada pilihan politik daripada sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Dalam konteks ini pemilih milenial itu memang kita gunakan seperti saya. Kita caleg-caleg milenial ini kita manfaatkan pemilih pemula ini untuk mensosialisasikan diri kita bahwa ada caleg orang muda, ada caleg dari milenial. Itu hanya sebatas popularitas, tapi untuk keterpilihan belum pasti. Kita ada pendukung-pendukung tersendiri tanpa harus bergantung di pemilih milenial atau pemilih pemula. Kalau kita berharap di pemilih pemula di 60% orang muda, pilih orang muda, sudah pasti keterwakilan anak-anak muda di parlemen, sudah pasti kita yang akan mendominasi. Tapi kan faktanya kita sampai dengan hari ini ya kita
kaum milenial ya di parlemen itu terhitung ya masih 3% sampai 2%. Iya, jadi ini sebenarnya menjawab beberapa pertanyaan dari pemilu ke pemilu ya. Itu kan di setiap pemilu pasti kan pemilih milenial selalu besar. Tapi kok yang selalu duduk itu hanya orang-orang tua seperti itu ya. Ternyata memang, ini jawabannya seperti itu. Karena memang pengaruh orang tua Iya. pengaruh orang tua itu. Sehingganya kita anak-anak muda, kita seperti saya caleg muda. Nah, saya itu mencari opsi lain gimana cara masuk ke orang tuanya. Misalnya ini anak ini bagus. Dia ikut dengan kita. Kita manfaatkan itu anak ini, pemilih pemula ini sebagai jembatan ke orang tuanya untuk mensosialisasikan diri. Jadi kita datang ngopi-ngopi di rumah dengan anaknya, ngobrol di situ. Sehingganya ini akan terbangun emosional. Jadi kita dapat anaknya, pemilih pemula, kita dapat orang tuanya. Jadi kalau kita berharap presentasi bahwa anak muda, pemilih pemula itu memilih di kita, nol itu, sangat nol. Iya, pemilih pemula itu kan identik dengan medsos ya. Berarti orang yang viral di medsos belum tentu keterpilihannya juga besar. Popularitas tidak berpengaruh. Iya. Terhadap keterpilihan. Kalau kita untuk media sosial, itu saya bilang tadi bahwa anak-anak muda itu, pemilih pemula itu hanya dimanfaatkan untuk sebagai alat untuk penyambung, misalnya penyambung politik kita ke masyarakat. Misalnya ada komunikasi-komunikasi yang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Nah, alat ini yang kita gunakan ini adalah pemilih pemula. Jadi awalnya itu memang tidak ada intervensi orang tua itu ke mereka. Oh, jadi saya misalnya dengan Pak Helmi Rashid, saya dengan Tika Helmi Rashid. Oh, ini 2024 saya pilih ke Helmi Rashid. Tapi di malam hari atau di hari H itu belum pasti. Pasti tingkat pengaruh orang tua sangat tinggi, sehingganya untuk pemilih pemula di 2024 ini sampai di 60% dan kemudian dikaitkan dengan caleg-caleg muda, itu jauh berbeda. Itu tidak ada sebenarnya, itu tidak ada pengaruh terhadap keterpilihan, meskipun katanya ada harapan orang muda pilih orang muda. Tapi kan selama ini dari pemilu ke pemilu kan tidak ada orang muda memilih orang muda. Yang ada bahwa orang tua memilih orang muda. Jadi tidak ada orang muda pilih orang muda, tapi orang tua pilih orang muda. Karena mungkin saja dari visi misi, dari cara-cara penyampaian anak-anak muda itu, mungkin orang tua itu melihat bahwa ini politisi santun. Nah, sehingganya ini politisi ada dengan gaya baru ya. Dengan gaya-gaya baru. Tapi kalau untuk keterpilihan bahwa orang muda pilih orang muda itu enggak ada pengaruh. Iya. Ini kan kita tadi sudah berbicara generasi muda dalam politik dari sisi pemilihnya. Nah, bagaimana dari sisi orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia politik seperti itu, dari kalangan milenial seperti itu, Bung Helmi? Sampai dengan hari ini memang kampanye untuk orang muda terlibat langsung di dunia politik memang sudah sangat cukup bagus. Terbukti bahwa banyak caleg-caleg milenial, bahkan presentasi di setiap partai politik itu ada keterwakilan anak-anak muda itu sampai di 40 sampai di 60%. Rata-rata di partai politik. Artinya sudah ada mulai kesadaran dari partai politik untuk merangsang politisi-politisi muda untuk bergabung di partai politik. Meskipun kekecewaan dari anak-anak muda, apalagi para aktivis bahwa kecewa dengan para politisi. Nah, sekarang ini sudah terbuka wawasannya bahwa anak-anak muda ini harus berpartisipasi aktif terhadap dunia politik. Artinya kalau ingin memperbaiki sistem, kita harus masuk dalam sistem itu. Dan yang memperbaiki sistem itu melalui partai politik. Jadi kita mau tidak mau harus bergabung di situ. Ya, dalam sudah beberapa lamanya Anda katakanlah berkecimpung di
dunia politik seperti ini dari kaum milenial. Nah, apakah memang benar jalur politik ini merupakan jalur yang tepat untuk katakanlah merubah bangsa, merubah daerah, dan merubah wilayah seperti itu, Bung Helmi? Dan itu benar. Memang karena daerah atau bangsa ini kan semuanya diatur lewat politik. Semua perbincangan kesepakatan itu kan harus melalui misalnya di parlemen, di DPRD atau di Senayan. Nah, isi orang yang di dalam DPR itu kan ini produk partai politik. Jadi mau tidak mau bahwa ini daerah ini partai politik yang ngatur. Harus perubahannya itu harus kebijakannya itu harus lewat partai politik. Nah, sehingga aja kalau memang mau rubah daerah, kalau cuman jadi ASN, tidak bisa. Harus masuk partai politik, bos. Jadi kalau jadi politisi ya baru merubah. Kalau ASN hanya mengikuti perintah saja. Cuma mengikuti perintah. Mentoknya kan di sekda. Yang memerintah pasti bupati juga kan hasil dari politik. Jadi mungkin kalau memang aspirasi kita tidak didengar, mungkin saatnya kita yang maju ke depan untuk memperjuangkan aspirasi kita sendiri. Seperti itu, Bung Helmi. Baik. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di podcast hari ini, Bung Helmi. Terima kasih. Pendengar, penonton RRI Net di mana saja Anda berada, demikian tadi perbincangan kami dengan Helmi Rashid yang merupakan salah satu politisi muda di Gorontalo terkait dengan milenial dalam pusaran politik. Dan tetaplah mendengarkan ataupun menonton RRI Net di channel YouTube RRI, dan jangan lupa subscribe dan like channel YouTube RRI untuk terus mendapatkan update terbaru melalui channel YouTube RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton yang Anda dengar.